Halo sobat-sobatku di mana saja berada, selamat datang di channel ini. Channel yang berbagi info-info seputar PNS P3K dan juga honorer. Pada video kali ini kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian. Semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah sobat-sobat sekalian, pada video kali ini admin ingin berbagi informasi seputar honorer, yakni BKN lakukan simulasi terkait masa kerja tenaga honorer yang berakhir 28 November 2023. Nah, mari sobat-sobat sekalian simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh agar sobat-sobat dapat menerima informasi ini dengan baik dan tidak gagal paham. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan dari sobat-sobat sekalian untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Nah mari sobat-sobat simak informasinya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN tengah berupaya untuk mencari solusi penanganan tenaga honorer yang masa kerjanya berakhir pada 28 November 2023 mendatang, di mana pemerintah kini tengah mencari jalan keluar untuk penanganan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Hal tersebut berdasarkan arahan Presiden Jokowi agar dicarikan jalan tengah dalam penanganan tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diperkuat dengan Pasal 99 PP nomor 48 tahun 2018 bahwa pegawai non-ASN atau non-P3K dapat bekerja hingga 28 November 2023 nanti. Terkait masa kerja tenaga honorer yang akan berakhir pada November 2023 mendatang, BKN saat ini tengah melakukan simulasi terhadap afirmasi tersebut. PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan akan melakukan simulasi untuk melihat seberapa jauh afirmasi-afirmasi itu ditangguhkan, di mana saat ini BKN akan mengkaji ulang beberapa persoalan yang diminta oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi atau Kemenpan RB, yaitu terkait afirmasi passing grade untuk persoalan P3K teknis 2022 dan juga tentang afirmasi tenaga honorer. Banyak permintaan tentang afirmasi masa kerja dari tenaga honorer yang sedang kami lakukan simulasi, ungkap Bima Haria yang dikutip tribungayo.com dari TikTok resmi Kemenpan RB pada Rabu 3 Mei 2023. Hal ini dilakukan untuk membuat formulasi-formulasi dan juga beberapa skenario yang dapat dipelajari oleh Kemenpan RB untuk mengambil keputusan, di mana keputusan terkait tenaga honorer ini tidak merugikan kedua belah pihak, baik pemerintah maupun tenaga non-ASN. Hal ini dilakukan untuk membuat formulasi-formulasi dan juga beberapa skenario yang dapat dipelajari oleh Kemenpan RB untuk mengambil keputusan, di mana keputusan terkait tenaga honorer ini tidak merugikan kedua belah pihak, baik pemerintah maupun tenaga non-ASN. Nanti kalau hasilnya sudah ada, akan kami sampaikan ke Pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Kemenpan RB, tambah Bima. Pemerintah kini tengah mencari jalan keluar untuk penanganan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Adapun solusi yang harus diperoleh tidak merugikan kedua belah pihak, baik itu tenaga honorer maupun pemerintah, dan tentunya menghindari PHK massal. Hal ini dilakukan untuk memperjelas status para tenaga honorer yang telah lama mengabdi ke pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah berencana akan menghapus tenaga honorer atau tenaga non-ASN pada 28 November 2023 mendatang, sehingga yang diakui hanya dua status, yakni pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Hal tersebut berdasarkan arahan Presiden Jokowi agar dicarikan jalan tengah dalam penanganan tenaga non-ASN atau tenaga honorer.
di mana berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara BKN terdapat 2,3 juta honorer bekerja di pemerintahan pusat maupun daerah, dan sebanyak 1,8 juta honorer telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan untuk sobat-sobat sekalian, semoga bermanfaat, dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.